Yo, ketemu lagi bersama gua Bokir di Bokir Vlog Channel. Selamat pagi, siang, dan sore dimanapun teman-teman berada. Semoga tetap dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke teman-teman, di episode kali ini gua akan membahas sebuah kamera, yaitu kamera dari Sony Alpha 5000. Jadi banyak pertanyaan, apakah kamera ini masih worth it di tahun 2021? Pertanyaan itu banyak ditanyakan oleh teman-teman yang misalnya mau mulai vlogging atau membeli kamera dengan, mohon maaf, misalnya bukan ini budgetnya memang hanya cukup untuk kamera pocket atau kamera yang disebut sekarang digadang-gadang kamera vlog gitu ya. Jadi saya cuma punya dana segini gitu. Ini kamera secondnya, karena barunya kayaknya udah discontinue, secondnya di harga sekitar 3 juta sampai 3 juta setengah gimana kondisi. Oke. Jadi kamera pocket atau kamera vlog ini sekarang lagi ini banget, lagi hype banget lah, karena dengan adanya YouTube banyak orang seneng vlogging atau untuk membuat konten. Kamera ini ringkes, kecil, tidak terlalu besar, jadi bisa masuk ke dalam pocket atau ke dalam tas kecil. Saran saya sih masuk ke dalam tas ya, supaya menjaga juga terjadi gesekan-gesekan gitu kan. Kalau si tas kamera biasanya udah ada sponsnya untuk melindungi juga dari shaking, dari getaran gitu. Oke, kita masuk ke pembahasan kamera ini. Kenapa kamera ini masih worth it di tahun 2021? Nomor satu, harganya juga sudah tidak terlalu mahal, masuk budget lah gitu. Kalau nggak salah keluaran barunya sekitar 5 atau 6 gitu ya, mohon dikoreksi kalau salah. Terus kamera ini mempunyai rentang 16 sampai 50 mm. Jadi kamera ini termasuk ke dalam wide lens dan semi portrait. Kalau yang mau tahu tentang basic fotografi tentang lens, nanti bisa lihat ininya di sini. Saya udah pernah ngebahas di episode 1 atau episode 2 gitu. Di episode 2 kalau nggak salah, nanti bisa lihat linknya di sini. Oke. Kamera ini bisa mencapai rentang milimeter 16 sampai 50 gitu. Jadi untuk zoom in zoom outnya, kita onin dulu kameranya. Di sini ada tombol untuk lihat. Nah, jadi oke, zoom in zoom outnya bisa dari sini gitu, si kamera ini. Nah, gitu ya. Jadi zoom in zoom outnya bisa di kamera sini atau di sini guys. Di sini di lensanya ada. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya males di sini, ada yang biasa di sini gitu, bisa digunakan gitu ya. Jadi kamera ini mempunyai megapiksel di 20 megapiksel. Kalau buat gua sih udah cukup banget 20 megapiksel. Udah dibanding kamera-kamera tahun-tahun sebelumnya gitu yang cuma 18 gitu ya. Ini 20 megapiksel. Cuman kalau teman-teman ingin yang lebih lagi, mending langsung naik ke Alpha 6000, karena yang 5100 hanya beda feature dikit lah. Dia hanya bisa pijit ini di sini, focusing di sini gitu ya. Jadi dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan, tapi harganya juga beda. Gue saranin sih beli si kamera Alpha 5000. Jadi di vlog yang sebelumnya yang penjelasan tentang lensa dan itu, kalian boleh tonton. Itu saya mengambil pakai kamera ini, pakai kamera Alpha 5000 ini. Cuman kalau ini
kamera vlog ini biasanya udah bisa begini guys, si layarnya udah tilting 360 ya. Jadi enak waktu vlogging, kita bisa ngeliat gini, bisa langsung melihat fokus kita, terus gambar di belakang kita. Nah, lebih enaknya sih pakai tripod gitu ya, tripod kecil supaya ininya agak jauh, bisa mengambil si rentangan gambarnya agak jauh gitu ya. Oke. Terus gue banyak, maksudnya gue suka dengan kamera ini, dengan pocket size, terus kamera vlog. Yang gue kurang suka di kamera ini, oh iya, sorry, gue jelasin lagi. Di sini ada kamera, ada lens, ada flash buat pop up, terus si flashnya bisa begini di bounce. Tapi kalau zaman sekarang nggak tahu ya kalau teman-teman di sana masih menggunakan. Kalau saya sih udah jarang banget menggunakan flash. Saya lebih suka menggunakan lighting ring light sekarang ya. Ada yang gede, ada yang kecil, yang bisa dibawa sampai kemana-mana gitu ya. Dan gue lebih suka nggak lighting depan gitu. Gue lebih suka, nanti ada penjelasan di sisi selanjutnya mengenai lighting di Bokirs Vlog ini. Ini gue menggunakan sebelah sini window lighting, sebelah sini gue menggunakan lampu rim light gitu ya. Jadi untuk pemotretan studio pun, untuk pemotretan produk makanan, sekarang udah sangat jarang banget orang menggunakan lampu strobe atau flash gitu ya. Lebih enak menggunakan lampu karena kita udah bisa ngukur di mana enaknya letaknya si cahaya itu. Oke, tapi kita nanti masuk di bahasan selanjutnya. Kita masih berbicara di kamera ini. Jadi kelebihan kamera ini ringkas, lensanya bisa diganti-ganti, jadi bisa dilepas gitu. Kalau gua sendiri lebih suka sebetulnya lensa yang bisa diputar di sini, tapi karena gua penggemar lensa fix, jadi lensa fix hanya bisa manual fokus aja gitu ya. Jadi fokusnya putaran ini hanya untuk manual fokus gitu, karena untuk pengambilan gambar video kadang-kadang yang gua nggak menggunakan autofocus, gua menggunakan si fokus manual. Dimana kalau gue lagi kerja sendiri, karena gue keseringannya kerja sendiri gitu untuk pengambilan gambar kalau vlogging sendiri gitu ya. Terus kelebihan dari kamera ini itu tadi, dia layarnya bisa di-tilting dengan ininya yang kecil. Terus apa lagi ya kelebihan-kelebihannya? Itu aja sih kelebihan-kelebihannya yang gue dapat dari sini. Terus masih worth it untuk digunakan di 2021 dengan harga yang terjangkau. Yang gue nggak suka dari kamera ini adalah waktu kita mau mengoperasikannya. Jadi si tombol-tombolnya ini kita harus masuk ke menu gitu untuk mengubah ininya, mengubah misalnya kita mau rubah si formatnya atau apanya gitu. Biasanya kalau di kamera-kamera yang udah seperti Alpha 6000 gitu ada tulisan FN itu untuk shortcut kita mau merubah ISO atau apa gitu. Kalau ini si ISO-nya ada sih di pinggir sini gitu. Terus untuk merubah si aperture-nya atau ininya apa speednya, kita pijit-pijit di sini gitu. Kalau buat gua ini merupakan suatu kekurangan, tapi bukan kekurangan yang maksudnya harus terlalu besar lah, maksudnya untuk dipermasalahkan gitu ya, karena kita vlogging juga santai waktunya mungkin ya, nggak seperti misalnya kalau gue motret wedding gitu. Karena gue seorang fotografer, memang pekerjaan gue seorang fotografer dan videografer.
yang memerlukan momen yang cepat gitu, karena weddingan kan tidak mungkin diulang lagi gitu ya. Jadi gue memang perlu kamera yang perlu shortcutnya cepat-cepat gitu untuk mengubah lighting, mengubah ISO, mengubah F, mengubah apa gitu, karena dari satu ruangan sini ke ruangan sini lightingnya udah lain gitu. Terus apalagi waktu di pestanya gitu kan dengan lampu-lampu begini gitu, untuk menangkap momen itu gue perlu kecepatan yang ini gitu, yang udah cepat. Tapi kalau vlogging kan kita bisa santai, kita bisa atur-atur di sini gitu. Itu sih kelebihan dari si Alpha 5000 ini. Terus autofocusnya udah oke, udah lumayan kepake lah, tapi tidak terlalu cepat gitu ya dibanding ini. Gue mengambil pakai kamera Sony RX105, nanti kita bahas juga si Sony ini. Autofokusnya cepat banget untuk pengambilan gambar, jadi dari kita pindah-pindah gitu kita cepat gitu. Kalau si ini nggak cepat, tapi kamera ini oke lah untuk para pemula yang ingin memulai sebuah konten atau pengen memiliki kamera untuk ini. Sekarang kan zamannya vlogging gitu ya, ini oke banget dibawa kemana-mana, kecil gitu, handy gitu. Terus udah ada wifi nya juga, udah ada wifi nya. Oke, di sini kita harus masuk menu lagi. Kalau kamera itu udah langsung udah ada wifi-nya juga, jadi mau di send ke smartphone atau ke komputer bisa gitu. Terus kameranya udah bikin color belum ya? Bentar. Udah ada creative style, udah ada picture effect, smile face detect udah ada. Jadi oke banget untuk waktu smile face detect itu, guna banget waktu nge-vlogging di video gitu ya, di ini video. Oh iya, picking color udah ada. Picking color itu untuk manual fokus guys. Jadi Sony ini menjual satu feature yaitu picking color. Jadi kalau kita mau focusing ke sesuatu, jadi nanti dia akan berwarna si bidang yang kita fokuskan gitu ya. Jadi bidang yang kita fokuskan nanti kita berwarna. Terus picking colornya bisa kita rubah-rubah. Kalau gue biasanya sukanya red gitu ya, merah, jadi kontras gitu. Oke. Hampir sama sih ininya. Cuman yang udah gue coba motret pakai kamera ini. Kamera ini jujur low lightnya kurang bagus. Low lightnya ya maklum dengan harga segini, mungkinnya dengan harga segini terus kamera vlog gitu. Terus mungkin juga jarang juga orang yang vlog malam-malam gitu, karena kalau nge-vlog biasanya siang atau dengan cahaya matahari, mungkin itu jauh lebih baik gitu. Soalnya sahabatnya kamera, seperti yang saya sudah bilang di episode sebelumnya, adalah sahabat kamera itu lighting, cahaya gitu. Jadi kamera itu nggak bisa jauh-jauh dari cahaya gitu. Kalau kalian mau nge-vlognya malam, ya tentunya kalian harus punya lampu LED yang bisa ditempel di hot shoe. Namun sayangnya di sini tidak ada hot shoe-nya. Jadi kalian harus punya monitor seperti Viltrox gitu ya. Nanti kalian bisa masukin ke sini ke multi, di sebelah sini, di lubang sini ada multi, atau dicobain di lubang HDMI-nya. Ini untuk slot memory card-nya gitu. Ini kamera belum 4K, jadi masih 1080 HD, jadi belum bisa menangkap 4K. Tapi kalau gue sendiri sih agak jarang menangkap 4K gitu. Jadi 4K satu ngabisin baterai, udah gitu waktu di slow motion dia choppy gambarnya gitu. Untuk
tampilan di YouTube sekarang 1080 udah cukup banget gitu ya. Apalagi nggak semua orang lihat YouTube di big monitor di komputer, banyaknya lihatnya di HP, udah cukup banget gitu kalau menurut gua gitu ya. Tapi kembali lagi sama end user, teman-teman sukanya seperti apa gitu. Nanti save-nya kan bisa waktu di save di aplikasi pengeditan. Kalau saya sih menggunakan pengeditan di Final Cut Pro itu, nanti kita bisa buat ditampilin di handphone di mana gitu ya gitu. Jadi oke, nanti ada juga sesi pengeditan, saya akan masuk ke sana. Tapi sekarang ini aja dulu. Oke. Jadi buat teman-teman juga yang mau beli ini, apalagi bukan ini aja sih, semua produk Sony, teman-teman nggak bisa cuman punya satu baterai. Kalau buat motret doang mah cukuplah satu baterai. Tapi kalau untuk video, ini baterainya dari mulai seri A, Alpha, semua NP FW50 gitu ya. Sama aja baterainya. Baterainya boros banget kalau untuk dipakai di video si kamera Sony ini. Hampir semua Sony baterainya untuk di video boros. Jadi saran gua sih minimal punya 3 lah backup cadangan si baterainya gitu kan. Nggak lucu juga waktu nangkap momen atau apa habis baterai gitu, terus nggak ada baterai cadangan, harus ngecas dulu gitu. Walaupun mungkin bisa memakai power bank, tapi gua nggak saranin kamera dicas pakai power bank. Dan juga satu kelemahan dari Sony itu menjual produk kamera tidak dengan charger eksternal. Jadi Sony itu selalu hanya kabel adapter aja, nanti di charge-nya begini. Itu juga gua nggak saranin gitu. Kenapa? Karena teman gua pernah mengalami satu kerusakan mekanik di dalam karena langsung dicolok di listrik. Jawabannya adalah listrik di rumah kita kadang-kadang tidak stabil. Ground listrik di rumah kita kadang-kadang tidak stabil. Waktu tidak stabil, dia akan mengganggu ke si elektrikal di dalamnya langsung nanti gitu. Jadi tiba-tiba kameranya kenapa nggak nyala waktu dibawa ke tempat servis. Ternyata dia tanya pakai charger eksternal atau pakai charger langsung ini. Oh, berarti ada gangguan di rumahnya listriknya gitu. Jadi saran gua, kalau kita pakai baterai dan charger eksternal, kalaupun ada kerusakan maksudnya ketidakstabilan listrik di rumah, ya baterainya mungkin yang nanti yang kena, yang rusak, jadi cepat ngedrop gitu. Kan baterai harga, misalnya kita ngomong Wasabi aja deh, Wasabi juga udah bagus Kak, maksudnya bukan yang originalnya, yang KW-nya ya. Bahkan kalau menurut gua Wasabi, si baterai Wasabi ini lebih kuat dalam artian lebih lama pengambilannya daripada si baterai originalnya, karena mAh-nya juga udah berbeda gitu. Jadi baterai Wasabi itu sekitar ya 300 ribuan gitu kan, mending hilang 300 ribu daripada hilang 3 juta, atau kita harus servis ke Sony centernya bisa habis 500, 700, 1 juta gitu kan. Jadi baiknya kalau menurut gua beli charger eksternalnya gitu ya, banyak di e-commerce kayak di Tokopedia gitu. Jadi itu aja guys yang bisa gua sampaikan. Nanti akan gua perlihatkan sedikit contoh-contoh gambar dari si Sony Alpha 5000 ini. Jadi buat teman-teman yang misalnya berminat untuk membeli si Sony Alpha 5000 ini cocok banget untuk vlogging, untuk foto bersama keluarga, atau memang senang foto hunting, atau senang foto street, atau bisa juga menggunakan foto produk. Tapi kalau teman-teman memang mau bergerak nih, misalnya di bidang wedding gitu atau apa, bolehlah ini dibikin kamera cadangan lah. Jadi gua kalau motret wedding soalnya selalu bawa 2 kamera. Kenapa? Karena elektronik itu nggak tahu, kadang-kadang kita ada kerusakan atau tiba-tiba nge-hang atau apa, ada backup gitu. Jadi kalau gue selalu motret membawa 2 kamera. Jadi kebetulan gue ada 3 kamera di sini, 4 kamera.
yang satu lagi biasa gue sewain untuk mencari uang tambahan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman memang terjunnya di wedding atau ya hal-hal yang memang membutuhkan ini kecepatan kamera gitu, ini nggak rekomen. Tapi boleh jadi cadangan. Jadi buat kamera cadangan, misalnya buat motret si souvenirnya, motret ambience-nya, ngevideo ambience-nya gitu. Tapi kalau pas waktu weddingannya berjalan, misalnya tukar cincin lah di gereja gitu, atau di misalnya lagi buka Slayer, pokoknya yang seremoni-seremoni yang krusial lah gitu. Waduh, ini enggak deh kalau menurut gua gitu ya. Terus gua motret juga di bidang sport fotografi, extreme sport, jadi sepeda downhill yang memerlukan foto burst yang cepat gitu. Ini juga enggak rekomen gitu. Following fokusnya juga untuk kecepatan, misalnya main downhill kan sepeda juga cepat gitu, ini nggak rekomen. Jadi untuk moving yang cepat ini nggak rekomen. Jadi ini rekomen untuk seperti vlogging seperti ini gitu, atau misalnya teman lagi ngadain podcast gitu bersama teman-teman, atau vlogging di jalan gitu yang nggak memerlukan waktu yang gerasak gerusuk cepet-cepet. Kamera ini oke banget gitu. Jadi satu, shortcutnya nggak ini harus selalu masuk ke menu gitu, mau setting mau apa harus selalu masuk ke menu gitu. Terus dari segi teknisnya ini belum masuk kamera pro, belum masuk kamera semi pro. Jadi kamera ini masuk ke, kalau gua menjalani dunia fotografi udah kurang lebih 16 tahun, jadi gue boleh mengatakan ini kamera buat kamera beginner lah, tapi bukan berarti ini kamera jelek, enggak. Ini kamera oke banget buat gue oke banget buat ngevlog seperti ini gitu, kayak buat gue ngambil momen-momen gitu. Ini enak, ringkes dibawa kemana-mana, kecil gitu ya, jadi nggak terlalu berat, itu aja. Jadi yang bisa gue bahas di si Sony Alpha 5000 ini, kalau memang teman-teman mau membeli dengan budget 3 juta, 3,5 juta, ini masih worth it banget gitu. Jadi kamera ini masih oke banget untuk dimiliki. Kurang lebih seperti itu review gua mengenai si Sony Alpha 5000 ini. Jadi kalau ada pertanyaan, masih oke nggak sih bang gua atau bro gua beli kamera ini? Kembali lagi, kepentingannya untuk apa, keperluannya untuk apa. Kalau untuk vlogging masih oke banget, tapi kalau untuk pekerjaan yang tadi gue bilang, ya terutama wedding fotografi lah ya, yang udah gue jalanin cukup lama, ini enggak. Tapi buat backup oke gitu. Jadi, tapi kalau kalian memang punya dana lebih, kalau gue saranin langsung aja beli kamera yang semi pro atau pro, kalau memang kalian mencintai dunia fotografi dan videografi gitu. Karena jadi nanti kepakainya juga lama gitu, dan bisa mencakup untuk berbagai macam kebutuhan gitu ya. Siapa tahu nanti menjadi pekerja di wedding atau di sport atau di mana gitu, itu ini udah oke gitu. Jadi tapi kalau hanya untuk vlogging dan motret biasa dan nge-video biasa gitu ya, gitu, ini udah oke banget. Ya kalian nanti kalau ada budget lebih, apalagi ini dipakein si lensa Sony 50 mm fix yang bukan di 1,8, top. Itu lensa kesukaan dan kesayangan gue, jadi akan menghasilkan blur yang bokeh, yang objeknya tajam gitu. Oke, segitu aja dulu di bokeh vlog. Nanti di akhir video akan gue liatin contoh-contoh foto dan si video dari si Sony ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat dan salam cinta buat Indonesia.